Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dongwua series dari Dapeng. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Yudi yang merasa kecewa karena Huami memberikan buku keterampilan Dao kepada Dapeng. Huami lantas memberikan penjelasan kalau ilmu Dao sangat sulit untuk dipelajari oleh siapapun. Yakni pada saat berlatih ilmu Dao maka seluruh otot dan tulang terasa sakit seperti tersambar petir. Ternyata Huami sengaja memberikan buku tersebut kepada Dapeng sebagai hukuman kecil kepada dirinya. Sontak hal ini pun membuat Yudi tersenyum karena dia menganggap Dapeng pasti akan tersiksa. Beberapa saat kemudian Dapeng keluar dari ruangan dan terlihat tidak terjadi apapun kepadanya. Dia malah langsung fokus kepada kereta kuda yang dimiliki oleh Huami untuk mengangkut barang. Yudi pun berkata kalau Dapeng memang ingin naik ke dalam kereta kuda maka dia harus menutup mulutnya. Jika tidak bisa diam maka Dapeng harus menaiki kuda di luar. Mereka semua pun pada akhirnya pergi meninggalkan kota Yunsan untuk pergi ke tujuan selanjutnya. Di saat yang sama ternyata rombongan Huami sedari tadi sudah diawasi oleh Zhao Xiong. Ketika berada di perjalanan Huami bertanya apakah Dapeng semalaman bisa tidur ataukah tidak. Dapeng berkata kalau dia berlatih sepanjang malam jadi pagi ini tubuhnya lumayan terasa sakit. Huami pun meminta Dapeng untuk tidak memaksa diri ketika dia menjalani latihan. Dia juga meminta Dapeng menjelaskan bagaimana kehidupannya berada di pegunungan. Sambil memasang wajah yang sedih, Dapeng berkata kalau kehidupannya di pegunungan sangatlah membosankan. Yakni tidak ada yang menarik selain ketika gurunya menceritakan kisah-kisah masa lalu. Tiba-tiba saja kereta kuda Huami berhenti dengan mendadak karena mendapatkan hadangan dari Zhao Xiong. Kemunculan dia untuk ketiga kalinya tentu saja membuat Li Huhua merasa geram. Di saat yang sama Dapeng meminta Yan Pei untuk melindungi Huami sementara dia akan memberikan pelajaran kepada Zhao Xiong. Ternyata Zhao Xiong sengaja memancing Dapeng keluar karena dia sudah mempersiapkan jebakan bersama dengan si Jukun. Alih-alih merasa takut, Dapeng malah tertawa karena dia memang sedang membutuhkan seorang lawan untuk mengetes kemampuan yang baru saja dia miliki. Benar saja ketika tubuh Dapeng menjadi raksasa berkat buku keterampilan Dao yang diberikan oleh Huami sebelumnya. Huami dan Yudi yang melihat hal ini seakan tidak percaya karena hanya dengan satu malam aja si Dapeng bisa menguasai keterampilan ilmu Dao. Ketika Dapeng merasa di atas angin, tiba-tiba saja ada serangan mengejutkan dari Yang Jun. Beruntung Dapeng mempunyai refleksi yang cepat untuk menahan serangan tersebut. Serangan yang dibuat oleh Yang Jun mendapatkan pujian dari Dapeng. Tapi karena setelah mendapatkan serangan itu, tiba-tiba aja anak ini malah semakin semangat. Dengan beberapa pukulan Dapeng berhasil membuat Yang Jun tidak berdaya. Beruntung Yang Jun masih mendapatkan pertolongan dari pasukan yang memang sudah dia siapkan. Ketika Dapeng ingin melakukan pengejaran, di saat itu pula Li Hua meminta Dapeng untuk berhenti karena mengejar musuh yang terpojok biasanya adalah sebuah jebakan. Li Huahu juga tidak ragu untuk memberikan pujian kepada Dapeng karena berhasil membuat Yang Jun kabur. Dia juga heran kenapa Dapeng tidak menggunakan teknik Dao barusan ketika berhadapan dengan Lu Jukun kemarin. Dengan polosnya Dapeng berkata kalau dia baru mempelajari teknik tersebut tadi malam. Tentu saja perkataan Dapeng ini tidak bisa dipercayai oleh Huahu. Dapeng pun di sini heran karena dia merasa kalau ilmu Dao tidaklah sulit untuk dipelajari. Dengan tertawa, dia menyebutkan kalau dirinya adalah seorang jenius muda.
Huamei pun langsung menyambung pembicaraan dengan berkata kalau dia sebenarnya ingin memberikan hukuman kepada Dapeng dengan memberinya buku ilmu Dao. Tapi ternyata Huamei malah menemukan seorang jenius yang bisa mempelajari ilmu Dao dengan cepat. Dengan gaya tengilnya Dapeng berkata kalau Huamei benar-benar jahat dan lain kali pasti dia akan membalas perlakuannya. Tapi Huamei malah berkata kalau di Pilau Hua yang dia miliki itu masih sangat banyak buku keterampilan ilmu Dao dan jika Dapeng berminat, maka Huamei dengan senang hati bisa memberinya buku Dao tersebut. Sontak penjelasan Huamei membuat Dapeng merasa senang karena dia sangat ingin mempelajari semua buku Dao yang disebutkan barusan. Sementara itu, di tempat lain Yang Jun baru selesai memulihkan diri. Dia juga langsung marah kepada Zhao Xiong yang tidak bisa dalam menyusun rencana penyerangannya. Zhao Xiong pun membuat alasan kalau Dapeng adalah seorang bocah yang tidak dikenal dan tidak jelas asal-usulnya, jadi mereka sama sekali tidak bisa memprediksi kemampuannya. Untuk kali ini Yang Jun bisa menerima alasan dari Zhao Xiong, tapi lain kali dia meminta Zhao Xiong dan Ju Kun tidak gagal dalam menyusun sebuah rencana. Yang Jun juga bertanya-tanya hendak kemanakah Huamei pergi bersama dengan rombongannya karena dari arah jalan yang diambil mereka bukan pulang ke Pilau Hua. Zhao Xiong pun menyebutkan kalau dari arah rombongan sepertinya Huamei ingin pergi ke benteng Xinyang. Tentu saja hal ini membuat Yang Jun meminta Zhao Xiong untuk mengambil jalan pintas agar bisa mencegat rombongan mereka. Dia juga meminta agar Zhao Xiong bekerja sama dengan benteng Xinyang untuk menghancurkan rombongan Huamei. Sementara itu Dapeng masih terus berlatih di dalam kereta kuda. Di saat yang sama Yudi mempertanyakan kenapa Huamei mengambil jalan untuk pergi ke benteng Xinyang ketimbang kembali ke Pilau Hua. Jika terlalu cepat kembali ke Pilau Hua maka Dapeng akan menjadi bawahan dari kakak seperguruan ketiganya. Dengan begitu Dapeng yang berada di perjalanan maka mereka bisa lebih aman serta Dapeng juga bisa menyembuhkan penyakitnya. Selain itu, Huamei ingin melihat sampai di mana Dapeng bisa menjadi lebih kuat. Dia juga meminta Yudi untuk tidak menyebutkan nama Qin Zhao selama mereka sedang bersama dengan Dapeng di perjalanan. Beberapa saat kemudian rombongan Huamei sudah sampai di benteng Qinyang. Mereka langsung disambut oleh kepala desa benteng Qinyang yang bernama Tuan Gao. Li Huahu menceritakan kepada Dapeng dulunya Tuan Gao merupakan seorang kepala perampok yang sering merampok harta milik Pilau Hua. Tapi semenjak Huamei menjabat sebagai pemilik Pila, benteng Qinyang yang dulunya jahat sekarang malah menjalin kerjasama dengan Pilau Hua. Terlihat Huamei meminta maaf kepada Tuan Gao karena dia datang begitu mendadak. Akan tetapi Tuan Gao tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Huamei sudah banyak berjasa kepada benteng Qinyang pada saat ini. Tuan Gao pun segera meminta rombongan untuk segera masuk ke dalam benteng Qinyang. Secara kebetulan hari ini Tuan Gao berhasil menangkap ayam hutan yang berumur ratusan tahun. Jadi dia meminta Huamei untuk mencicipi hasil buruannya itu. Huamei pun tampak berterima kasih kepada Tuan Gao. Tapi sebelum menikmati ayam hutan, dia lebih dulu ingin mengobrol dengan Tuan Gao tentang sesuatu. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.